Inilah contoh dari bibit tanaman durian saya yang dimana ini saya sudah lakukan penyambungan ulang, dan bisa kita lihat dari hasil penyambungan ulang yang saya lakukan sudah berhasil dengan baik. Ini bisa kita lihat para sahabat, dan ini bisa jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian tentang cara kita melakukan penyambungan ulang pada bibit tanaman durian kita yang mengalami kegagalan dalam kita melakukan penyambungan. Di dalam kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita, tidak semuanya kadang berhasil kita lakukan. Jadi nanti apabila ada bibit sambungan kita yang mengalami kegagalan, nantinya kita bisa lakukan penyambungan ulang. Ini bisa saya perlihatkan ada beberapa contoh dari hasil penyambungan yang telah saya lakukan mengalami kegagalan ini. Jadi nanti walaupun bibit saya mengalami kegagalan seperti ini, saya masih bisa gunakan kembali untuk melakukan penyambungan ulang. Ini lagi satu saya perlihatkan dari hasil penyambungan yang telah saya lakukan itu mengalami kegagalan, karena di sini bisa kita lihat dari tunas yang kita sudah lakukan penyambungan ini, mata tunas dari batang bibit durian kita yang tumbuh dari bonggolnya ini sudah tumbuh. Jadi ini nantinya bisa kita lakukan penyambungan ulang. Jadi saya sarankan buat para sahabat pencinta tanaman durian, khususnya buat para sahabat yang masih pemula yang melakukan penyambungan pada bibit tanaman duriannya namun mengalami kegagalan, jangan khawatir, jangan kita buang atau kita abaikan lagi bibit kita yang mengalami kegagalan yang telah kita lakukan, karena nantinya kita bisa lakukan penyambungan ulang. Contohnya nanti saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan ulang pada bibit tanaman kita yang mengalami kegagalan seperti yang saya perlihatkan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan ulang pada bibit tanaman durian kita yang mengalami kegagalan. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Adapun untuk alat di sini yang saya gunakan itu adalah silet, dimana di sini untuk alat yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih. Dan saya sarankan di sini untuk kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita yang mengalami kegagalan seperti ini, kita gunakan itu mata pisau yang tipis, contohnya seperti silet yang saya perlihatkan ini. Kemudian untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini bisa kita lihat contoh dari pembungkus es lilin ini. Dan nantinya saya iris beberapa bagian untuk saya lakukan pengikatan seperti ini. Dan ini nanti saya jadikan sungkupan. Kemudian yang terakhir itu kita siapkan entris. Dimana di sini saya beri penjelasan lagi, untuk entris yang baik kita gunakan itu adalah entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan usahakan untuk entris yang kita ambil di sini berasal dari pohon indukan atau pohon durian kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Dan dimana untuk ciri entris di sini yang baik itu yang kita untuk gunakan penyambungan adalah ini memiliki mata tunas yang sudah menonjol seperti ini namun belum mekar. Ini pada tunas pucuknya lagi masa dorman seperti ini. Ini semua sudah menonjol namun belum mekar atau pecah. Langkah pertama yang akan saya lakukan nantinya di sini adalah melakukan pemotongan pada bibit durian saya ini yang mengalami kegagalan, di mana nanti untuk pemotongan yang saya lakukan itu di sekitaran bonggolnya, karena waktu awal penyambungan yang saya lakukan ini dekat batas bonggolnya, namun ini karena ini sudah mengalami kegagalan pembusukan, jadi nanti untuk penyambungan itu saya akan lakukan pas di sini. Ini saya akan potong pas di bekas irisan yang saya lakukan ini, pembelahan ini. Jadi saya akan potong di sini. Ini modelnya seperti ini.
Setelah kita melakukan pemotongan pada batang bibit durian kita yang akan kita lakukan penyambungan ulang, kemudian langkah berikutnya adalah kita siapkan entris. Karena di sini nanti untuk entris yang saya gunakan itu sekitar 2 mata tunas, jadi di sini saya ambil entris itu sekitar 2 mata tunas seperti ini, bisa saya perlihatkan. Karena nanti di sini saya akan perlihatkan 2 bibit yang akan saya lakukan penyambungan kepada para sahabat. Jadi ini saya akan menggunakan 2 mata tunas entris seperti ini, dan saya lakukan pemotongan di sini. Ini bisa kita lihat. Kemudian dari daun yang kita sisakan ini kita potong kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm. Ini saya lakukan seperti ini. Di sini memang saya menggunakan 2 mata tunas untuk sebagai cadangan nanti dari mata tunas ini. Apabila nanti tidak tumbuh satu, nanti masih ada yang satunya untuk tumbuh. Jadi minimal kita gunakan mata tunas itu 2 seperti ini. Namun apabila kita memang yakin nanti mata tunas yang kita gunakan satu tumbuh, tidak masalah. Namun saya di sini sengaja memang menggunakan 2 mata tunas seperti ini untuk sebagai cadangan salah satu nantinya apabila ada yang tidak tumbuh. Setelah entris kita siapkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pembelahan pada batang bibit durian kita yang sudah kita lakukan pemotongan. Dimana untuk pembelahan di sini pas kita lakukan di tengah. Untuk kedalaman di sini yang kita lakukan itu kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm atau 2 mata silet seperti ini. Setelah kita melakukan pembelahan batang bibit, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirisan entris. Untuk pengirisan entris juga di sini kita lakukan kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm atau sesuai dengan irisan pada batang bibit durian kita yang kita lakukan pembelahan tadi. Ini saya perlihatkan cara pengirisan entris yang kita lakukan harus benar-benar halus dan rata. Ini bisa saya perlihatkan contoh pengirisan yang saya lakukan itu kira-kira bermodel huruf V ini. Setelah kita lakukan pengirisan entris, kemudian langkah berikutnya adalah kita masukkan entris pada batang bibit durian kita yang telah kita lakukan pembelahan. Karena di sini para sahabat bisa kita lihat dari batang bibit durian ini lebih besar daripada entris. Ini usahakan salah satu sisi kita ratakan pinggir seperti ini. Ini bisa saya perlihatkan cara kita melakukan pemasukan entris pada penyambungan yang kita lakukan pada batang bonggol bibit durian kita seperti ini. Walaupun di sini ada celah, namun di sini rata pinggir. Kemudian setelah entris kita masukkan pada batang bibit durian kita lakukan pengikatan. Ini saya sudah siapkan tadi plastik es yang saya iris beberapa bagian. Karena plastik es ini sangat elastis, jadi mudah kita menarik memanjang seperti ini. Kita lakukan pengikatan itu kita mulai dari bawah, usahakan saling menutupi, jangan ada celah. Ini semua irisan harus tertutupi, jangan ada yang tidak tertutupi agar nanti air tidak masuk atau embun tidak masuk apabila kita lakukan nanti penyungkupan. Karena biasanya nanti apabila kita melakukan penyungkupan itu pastinya dalam sungkupan berembun. Jadi saya sarankan untuk semua luka atau irisan itu tertutup dengan baik. Ini bisa saya perlihatkan contoh pengikatan yang saya lakukan. Setelah kita melakukan pengikatan, langkah berikutnya adalah kita melakukan penyungkupan. Karena di sini saya menggunakan sungkup berongga yang kecil itu, jadi nanti untuk sungkupan di sini saya tidak melakukan pengikatan. Cukup saya lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan penyungkupan,
langkah berikutnya adalah kita simpan di tempat yang teduh dulu, jangan sampai kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan saya sarankan di sini untuk perawatan selanjutnya setelah kita melakukan penyambungan bibit seperti ini, usahakan untuk media tanamnya kita jaga kelembapannya, jangan sampai sering kita lakukan penyiraman. Apabila media tanam tidak kering, jangan kita siram, biar kita pertahankan saja kelembapannya. Namun apabila kering, cukup kita lakukan penyiraman secukupnya saja, intinya dari bibit durian kita ini tidak mengalami kematian atau kekeringan. Ini saya simpan dulu di sini dan saya akan perlihatkan lagi satu dari bibit durian saya yang mengalami kegagalan penyambungan. Ini saya akan perlihatkan lagi cara kita melakukan penyambungan ulang. Karena ini yang satu dari bibit durian saya ini yang saya lakukan pembelahan itu pas dekat batas bonggolnya, jadi untuk penyambungan di sini saya akan lakukan masih di atas bonggolnya, jadi saya lakukan pemotongan di sini. Ini bisa kita lihat. Jadi nanti ini walaupun nanti apabila kegagalan lagi, ini masih bisa kita lakukan penyambungan ulang karena ini belum masih ada mata tunas yang akan tumbuh nantinya. Jadi nanti untuk luka masih bisa sembuh untuk kita lakukan penyambungan ulang. Setelah kita melakukan pemotongan batang bibit durian kita, di sini untuk enteris saya akan gunakan sepanjang kurang lebih 10 cm. Karena ini tadi yang satunya 2 mata tunas, namun yang ini saya gunakan dengan tunas pucuknya. Jadi yang akan saya lakukan itu penyambungan sepanjang kurang lebih 10 cm. Ini enteris yang akan saya gunakan sepanjang ini. Saya buang sebagian daunnya dan menyisakan di sini sekitar 3 daun, lalu saya potong sekitar menyisakan kurang lebih 2 cm. Ini enteris yang saya akan gunakan seperti ini. Setelah enteris kita siapkan, kemudian di sini saya perlihatkan para sahabat untuk batang bibit yang akan kita lakukan pembelahan itu jangan menyamping ke sini, usahakan pas di tengah antara mata tunas dari bibit durian kita ini. Jadi ini saya perlihatkan agar nanti dari bibit kita ini apabila lagi gagal kita lakukan penyambungan, masih bisa lagi kita lakukan penyambungan ulang. Ini saya lakukan itu antara kiri kanan dari mata tunas ini. Ini saya lakukan pembelahan pas di tengah, kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm. Kemudian di sini saya lakukan pengirisan enteris. Untuk pengirisan enteris di sini pas kita lakukan sesuai dengan ukuran dari batang bibit yang kita lakukan pengirisan tadi, yaitu sekitar 2 cm juga. Usahakan harus benar-benar halus dan rata seperti ini. Kemudian enteris kita masukkan pada batang bibit durian kita yang kita sudah lakukan pembelahan. Karena di sini juga enteris lebih batang bibit lebih besar daripada enteris, usahakan salah satu sisi kita masukkan rata pinggir seperti ini. Ini harus di sisi satunya ini rata pinggir, walaupun di sini agak terbuka seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengikatan. Ini untuk pengikatan juga sama dengan tadi yang saya perlihatkan, kita lakukan dari bawah ke atas saling menutupi, dan usahakan semua irisan harus tertutupi dengan baik. Dan saya sarankan di sini untuk ikatan yang kita lakukan itu jangan terlalu kencang dan jangan terlalu lemah. Apabila nanti terlalu kencang, nantinya irisan enteris yang telah kita lakukan itu bisa pecah atau dari batang bibit durian kita ini bisa memar. Dan jangan juga terlalu lemah agar nanti penyambungan bibit durian kita bisa terjadi penyambungan dengan baik. Ini bisa saya perlihatkan contohnya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah kita melakukan penyungkupan. Ini kita sungkup sama tadi, karena di sini juga yang saya gunakan sungkupan berongga kecil. Jadi untuk sungkupan di sini saya tidak lakukan pengikatan. Ini bisa kita lihat hasil sungkupan yang saya lakukan seperti ini. Sama juga tadi setelah kita lakukan penyambungan, nantinya dari sambungan kita ini kita simpan dulu di tempat teduh, jangan sampai dulu kena sinar matahari langsung. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, inilah hasil yang telah saya lakukan atau yang sudah saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian dari
cara saya melakukan penyambungan ulang pada bibit tanaman durian saya yang dimana sebelumnya saya lakukan penyambungan namun mengalami kegagalan. Dan berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil penyambungan ulang saya yang telah berhasil saya lakukan. Inilah contoh dari bibit tanaman durian saya yang dimana ini saya sudah lakukan penyambungan ulang, dan bisa kita lihat dari hasil penyambungan ulang yang saya lakukan sudah berhasil dengan baik. Ini bisa kita lihat para sahabat, dan ini bisa kita lihat dari penyambungan ulang itu yang saya lakukan pas di bonggolnya seperti ini. Ini bisa kita lihat sudah menyatu dengan baik, dan mata tunasnya sudah tumbuh dengan baik seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan penyambungan ulang pada bibit tanaman durian kita yang dimana sebelumnya yang telah kita lakukan penyambungan itu mengalami kegagalan. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.